Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau mengingatkan kita, khususnya saya, masih dalam seri kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita baru membahas 2 bab dan sekarang bab yang ketiga. Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan yang terakhir sudah kita bacakan, dan sekarang saya mengingatkan sedikit karena sudah 2 minggu kita enggak menyampaikan firman yang sama. Mungkin saudara rada lupa. Yesaya 49 ini bicara bagaimana keadaan bangsa Israel dalam keadaan terpuruk, dalam hidup dalam dosa, dan hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi kasih Tuhan tetap mengejar mereka. Walaupun Tuhan memberikan disiplin, dalam tanda kutip sepertinya hukuman, tetapi hukuman ini bukan untuk menghancurkan mereka, hukuman ini untuk membawa mereka kembali. Sehingga bangsa Israel diserahkan ke Babilonia untuk dijajah, dan bahkan bait Allah pun diporak-porandakan, dan bait Allah pun perabotnya dibawa oleh bangsa Babylon, oleh Raja Nebukadnezar kepada Babilonia. Dan dalam keadaan seperti ini bangsa Israel dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan merasa ditinggalkan, dan mereka merasa sungguh-sungguh Tuhan sudah tidak lagi bersama dengan dia. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, firman Tuhan dalam Yesaya 49 dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13 kita sudah baca bahwa tiba-tiba Tuhan berkata bahwa aku akan membangkitkan hambaku. Dan kita sudah bahas hambaku yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah tentu Yesus Kristus yang akan kembali memulihkan bangsa Israel, yang akan kembali membawa bangsa Israel kembali ke dalam pangkuannya Tuhan dan menikmati semua janji-janji Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak yakin dengan apa yang Tuhan katakan, sehingga mereka berkata, mana keadaannya tidak menjanjikan, mana sekitarku semua masih belum berubah, keluargaku masih hancur, rumah tanggaku masih berantakan, bahkan keadaan sekitar politik pun belum berubah. Nah saudara, waktu Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel sesuatu akan berubah, tetapi dalam alam nyata belum berubah. Ini yang diperlukan adalah iman dan percaya. Nah, untuk membuat bangsa Israel percaya kepada pernyataan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk berhenti berbicara apa yang dia rencanakan akan terjadi. Tetapi dia berhenti dan stop, dan dia masuk ke dalam keadaan bangsa Israel, sehingga Tuhan mau mengerti keadaan bangsa Israel yang sepertinya dalam tanda kutip ditinggalkan. Nah, pada akhir seri kedua kita sudah sampai kepada bagian ini, di mana Tuhan datang ke hati yang sedang berduka, hati yang sedang sakit, hati yang sedang sedih, hati yang sedang ditinggalkan, dan Tuhan berjanji memberikan kepada mereka 3 hal dalam ayat 15 dan ke-16. Dikatakan di sini bahwa Yesaya 49 ayat 15, Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang dikandungnya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah ayat 16, aku sudah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan di dalam tembok-tembokmu tetap ada di dalam pandangan mataku. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan stop untuk berbicara rencananya yang besar, tetapi dia sekarang masuk ke dalam penderitaannya bangsa Israel, dan dia mau mengerti keadaan bangsa Israel, dan dia memberikan 3 pilihan. Dia berkata, pikirkan siapa aku, itu yang pertama. Siapa Tuhan Yesus? Saudara, yang berjanji adalah Tuhan Yesus. Sebab itu kita harus memikirkan siapa Tuhan Yesus. Yang kedua, poin yang kedua dikatakan, lihatlah kepada apa yang telah aku kerjakan. Apa itu? Yesus mengerjakannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga, latihlah dirimu untuk melakukan apa yang sudah aku katakan kepadamu. Artinya adjust your life
Rubah dirimu, rubah cara berpikirmu untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini akan kita bahas untuk seri-seri selanjutnya. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Poin yang sekarang kita akan bahas, pikirkan siapa Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Tuhan Yesus? Di sini Tuhan berkata, Dia memberikan satu gambaran kepada kita bahwa Dia mau kita memikirkan kepribadiannya Dia. Dia mau kita menerima pribadinya Dia dengan pengertian yang Dia ucapkan. Kembali saya akan mengutip Yesaya 49 ayat 15. Di sini Tuhan mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang dikandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, saya mengambil terjemahan ESV untuk lebih menjelaskan kepada kita karena ada kata-kata yang hilang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam terjemahan ESV Yesaya 49 ayat 15 berkata demikian, Can a woman forget her nursing child? Nah, kata nursing child ini yang hilang. That she should have no compassion on the sons of her wombs. Even this may forget, yet I will not forget you. Nah, itu yang mau kita bahas pada poin ini. Nursing child adalah seorang ibu yang sedang hamil dan nanti akan melahirkan bayinya dan dia akan menyusui bayinya. Itulah perkataan nursing child. Dan ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia karena dikatakan dalam bahasa Indonesia, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Nah, perempuan melupakan bayinya bisa aja bayi anak angkat, bayi siapa, orang lain dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau katakan nursing child, bayi yang dikandungnya, bayi yang disusuinya. Hubungan kasih seorang ibu dengan bayi yang disusuinya mempunyai arti yang sangat dalam dan berpengertian secara khusus. Hubungan ibu dengan bayinya adalah berbeda dengan hubungan-hubungan yang lainnya. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa Tuhan memilih hubungan seorang ibu dengan bayi yang menyusui untuk memberikan gambaran kepada kita tentang kasih yang sejati dari dirinya kepada kita? Ini bukan urusan emosional atau sentimental, tetapi ini berbicara tentang kemurnian dan keagungan sebuah hubungan kasih yang amat luar biasa indahnya. Cinta antara perempuan dan pria atau antara suami dan istri tentu saja mempunyai pengertian yang juga sangat dalam, indah dan kaya akan arti dan memuaskan. Tetapi itu punya arti yang berbeda. Di sini Tuhan sengaja memilih jenis hubungan manusia yang khusus ini antara ibu dengan bayi yang disusuinya untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti apakah hubungan ibu yang menyusui dengan bayinya? Mari kita lihat secara pelan-pelan dan secara gamblang. Hubungan seorang ibu yang menyusui dengan bayi yang dicintainya penuh dengan segenap hati. Tetapi kasih ibu kepada bayi yang disusuinya adalah kasih yang tidak bersyarat. Jika seorang pria atau seorang wanita jatuh cinta, maka pasti Anda sudah menentukan pilihan. Anda sudah punya pilihan. Anda sudah mengarahkan tujuan. Anda melakukan sesuatu dan pasangan timbal baliknya pun melakukan sesuatu dan ada imbal balik, ada balas membalas. Anda tidak bisa berjalan bersama dengan orang yang tidak ada imbal balik. Ada kondisi yang harus dipenuhi. Anda menyukai orang itu menyukai Anda. Ada kemauan, ada pilihan.
Tentu saja ini adalah sesuatu hubungan yang sangat kuat. Dan Tuhan pun dalam perikop yang lain menunjukkan kasih Tuhan adalah kasih hubungan suami istri yang sangat dalam. Dan sangat luar biasa. Tetapi yang saya akan bahas kali ini adalah berbicara tentang kasih seorang ibu dengan anak yang disusuinya. Yang didorong oleh pembawaan alamiah seorang ibu. Cinta seorang ibu didorong oleh biologisnya. Cinta seorang ibu sangat tertanam dalam di hatinya. Mari izinkan saya untuk menjabarkan beberapa poin betapa pentingnya kita mengerti kasih Tuhan kepada kita seperti kasih seorang ibu kepada bayi yang disusuinya. Nah, pertama-tama hubungan seorang ibu dengan bayi yang disusuinya teratur. Perhatikan kata teratur. Keteraturannya ditentukan oleh kebutuhan sang bayi. Ada bayi yang membutuhkan sangat banyak susu ibunya. Dan ada bayi yang sangat membutuhkan frekuensi minumnya atau minum susunya secara sering. Tetapi secara pasti sang ibu akan memberikan susu kepada bayi yang disusuinya pasti secara teratur. Kenapa? Kalau ibu itu mau bayinya bertumbuh dengan sehat dan baik, pasti dia akan set time, dia akan mengatur waktu untuk memberikan susu secara teratur. Nah, seorang teolog terkenal Matthew Henry memberikan komentarnya untuk perikop ini berkata demikian. Seorang ibu menyusui terutama harus bersikap lembut terhadap bayi yang disusuinya. Dan payudaranya sendiri akan segera jadi tanda peringatannya jika ia sampai melupakannya. Nah, saudara, saya merenungkan sejenak apa maksudnya dengan payudaranya sang ibu akan menjadi tanda untuk keteraturan sang ibu memberikan susu kepada bayinya. By the way, ini mungkin bagi sebagian kita para pria, ini adalah merupakan suatu beberapa informasi yang baru. Mungkin pengertian ini Anda tidak pernah terima, tetapi bagi seorang wanita, apalagi seorang ibu, ini adalah suatu yang pengalaman yang sangat indah dan luar biasa. Seorang ibu merawat anaknya dengan menyusuinya dengan teratur. Pada waktu ia melepaskan air susu untuk memenuhi kehidupan anaknya, ibu itu dengan baik-baik, ibu itu akan merasakan payudaranya sakit. Ya, cinta seorang wanita kepada pria itu indah. Dan itu tentu saja pekerjaan hormon, karena pada waktu kita baby kita tidak punya hormon untuk mencintai wanita. Bukan tidak punya, belum bekerja dengan benar. Tetapi kepada masa pubertas setelah umur dewasa, maka hormon bekerja dan maka para pria maupun para wanita ditandai dengan hormon yang namanya hormon adolescence. Untuk kita berproduksi dan mulai kita mencari hubungan pria dengan wanita. Tetapi hubungan ibu dengan bayinya tidak seperti itu, saudara. Setiap kali sang ibu memberikan susu selama berpuluh-puluh menit, sang ibu akan kembali merasakan kesakitan karena puting susunya. Mungkin digigit oleh baby. Apalagi kalau baby itu sudah mulai tumbuh gigi. Tetapi jika sang ibu tidak memberikan susunya untuk memenuhi kebutuhan bayi yang dicintainya ini, sang ibu akan merasakan kesakitan yang sangat pada payudaranya juga. Semua pilihannya adalah menyakitkan bagi sang ibu. Tetapi pilihan yang menyakitkan bagi sang ibu itu justru mendatangkan sumber kehidupan bagi sang bayi. Nah, saya pernah bertanya belum lama ini kepada ibu-ibu muda yang anaknya baru 2-3 tahun. Apakah benar bahwa waktu kamu menyusui babymu, kamu sakit? Terus ibu-ibu muda ini berkata, aduh om, aduh pak, sakit. Dan betul-betul pergumulan waktu memberikan susu itu kita sakit.
Tapi mau gak mau harus diberikan. Saudara lihat, semua pilihan yang menyakitkan. Tetapi pilihan yang menyakitkan bagi sang ibu justru mendatangkan sumber kehidupan bagi sang bayi. Ini amat sangat luar biasa dan harus diberikan secara teratur dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai sang baby bisa disapi, cukup dewasa untuk lepas susu. Nah saudara, pengertian ini secara rohani apa? Secara rohani pengertian ini adalah waktu Tuhan memberikan kepada kita susu untuk kehidupan, maka dia akan mengalami kesakitan, yaitu dia akan mengalami sakit di kayu salib. Untuk memberikan semua apa yang kita butuhkan untuk hidup benar di dalam dia, hanya bisa dilakukan lewat dia mengizinkan sakit di dalam tubuhnya untuk dicabik-cabik dan untuk dihancurkan di kayu salib. Tetapi waktu dia tidak memberikan susu atau semua kebutuhan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran dan firman Tuhan, maka secara rohani Yesus akan mengalami sakit secara rohani. Dadanya akan sangat sakit. Saudara tahu kenapa dadanya sakit? Karena itu melawan against dari prinsip hidupnya yang berkata, aku mengasihimu dengan tidak berkesudahan dan aku mau menderita bagimu supaya engkau bisa hidup dengan aku. Seperti seorang ibu, waktu dia menyusui bayinya, dia sakit digigit. Waktu dia tidak menyusui, dia akan sakit karena susu yang ada di dalamnya akan jadi keras dan infeksi dan bisa menjadi cancer. Dan ini sangat menyakitkan, lebih menyakitkan daripada waktu dia digigit oleh babynya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia naik ke kayu salib disakitkan untuk supaya susu dan kehidupan yang kita butuhkan mengalir dari hidupnya. Tetapi kalau dia meninggalkan kita, dia tidak memberikan, maka dia akan sangat sakit sekali. Kenapa? Karena itu akan berlawanan dengan jati dirinya, dengan penuh kasih yang tidak berkesudahan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia tidak mungkin menyangkali pribadinya sendiri. Dia sudah berjanji bahwa dia akan melakukannya secara teratur dan tidak terbatas. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Seperti kasih ibu yang menyusui dengan teratur. Nah saudara, yang kedua, kasih ibu kepada baby yang menyusuinya, yang disusuinya adalah sangat lembut. Dan ini emosional. Ada melibatkan emosional di sana. Saya ulangi, kasih ibu kepada baby yang disusuinya adalah sangat lembut dan emosional. Sering dengan pemberian susu kepada bayi dengan perasaan yang luar biasa, penuh dengan pengasihan dan juga pengasuhan yang disertai dengan emosional. Terkadang susu membawa perasaan. Waktu kita menyusui, perasaan kita hanyut melihat baby yang begitu kita kasihi. Tetapi kadang pikiran mempengaruhi susu. Maksud saya begini, karena pada waktu seorang ibu stres dan pikirannya tergoncang, maka akan sangat mempengaruhi produktivitas susunya. Bahkan ada yang sampai susunya atau air susunya berhenti alias tidak menghasilkan susu ibu sama sekali. Nah saudara jangan bilang, masa itu terjadi di dalam kehidupan istri saya dan keluarga kami. Saya berikan contoh pengalaman kami. Waktu baby kami yang pertama, Shirley, lahir, masih merah, baru berumur beberapa minggu. Dia menderita diare yang cukup parah sehingga dokter harus menusukkan jarum infus. Karena dia masih terlalu muda, terlalu kecil, pembuluh darahnya masih kecil. Jadi harus dimasukkan ke pembuluh darah di kepala yang kelihatan. Dan memasukkan infus makanan ke dalam tubuhnya yang masih sangat mungil dan merah. Nah keadaan seperti ini membuat istri saya sangat sedih dan stres. Dia sangat depres. Dan karena dia sangat stres, maka produksi air susunya sangat terpengaruh.
Dan sehingga dia tidak bisa menghasilkan air susu. Bahkan stop. Hanya kolostrum beberapa hari dan setelah itu beberapa susu yang sedikit dan akhirnya stop. Saudara, itulah bukti bahwa pengaruh perasaan, pengaruh sistem perasaan mempengaruhi produksi susu. Sehingga Shirley akhirnya dibesarkan dengan susu sapi di dalam kaleng. Nah, itu pun dengan susu yang sangat khusus karena ternyata setelah deteksi Shirley memiliki sensitivitas kepada laktogen sehingga dibutuhkan susu yang sangat jarang atau langka dengan mahal untuk supaya metabolisme tubuhnya baik. Dan waktu itu kami masih ada di Bali dan kami harus mendatangkan susu itu dari Jakarta secara khusus. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perasaan seorang ibu mempengaruhi produksi susu. Kasih ibu sangat lembut. Nah, bayi yang sedang disusui oleh ibu merupakan bagian daripada kehidupan sang ibu itu. Saat sang ibu memikirkan cinta, susu datang. Tetapi pada waktu sang ibu stres dan susah, maka produksi susunya malah bisa stop. Saudara perhatikan ini. Pada waktu sang ibu menyusui, merasakan dan menyalurkan kelembutan yang luar biasa. Waktu dia menggendong babynya, mungkin antara lelah, capek, ngantuk, dia mengambil bayi itu dan menggendongnya dan dia melihat, dia membelai dan dia mengelus-ngelus rambutnya yang masih jarang atau yang botak atau yang lebat. Dia melihat hidungnya, mungkin kalau kita orang Asia, hidungnya mancung ke dalam, mungkin bibirnya dan lain sebagainya. Saudara, whatever penampilan sang baby tidak akan mempengaruhi cinta sang ibu. Sang ibu menyalurkan kelembutan, menyalurkan kasih yang luar biasa. Sudut penampilan sang baby doesn't matter. Sama sekali tidak mempengaruhi dia. Dia melihat setiap helai rambut, dia melihat setiap bulu matanya. Dia digerakkan oleh jati dirinya sendiri untuk memberikan perawatan kasih yang sangat rinci dan lembut dari dia. Saudara lihat, ini adalah tindakan sepihak seorang ibu yang merawat babynya dengan sangat lembut dan penuh dengan emosional. Nah, sekarang yang ketiga, poin yang ketiga. Kenapa Tuhan memberikan kasih sayang, memberikan contoh kasih sayang seorang ibu kepada bayi yang disusuinya. Kasih ibu kepada baby yang disusuinya benar-benar tanpa syarat. Kalau tadi kita bisa lihat kelembutannya, bersikap sepihak. Sekarang tanpa syarat pun bersikap sepihak. Ketika Anda menjalin hubungan dengan suami Anda atau istri Anda, tentu Anda terlibat asmara dengan seseorang. Harus seperti saya katakan tadi, ada imbal balik. Orang yang bersama, spouse kita harus melakukan tindakan balik yang sama. Karena tidak mungkin kasih atau covenant terjalin dengan hanya satu pihak. Tetapi keadaan kasih seorang ibu tidak disebut covenant, tapi disebut kasih yang benar-benar tanpa syarat. Nah, saudara lihat, keadaan wanita yang melahirkan seorang bayi dan dia menemukan jati dirinya, dia didorong oleh motherhood atau sifat keibuannya yang saya katakan tadi lembut, penuh dengan emosional, dan secara tiba-tiba seorang ibu muda yang baru melahirkan babynya itu bisa mempunyai instinktif yang disebut motherhood instinktif. Segala sesuatu dalam hidupnya berhenti. Dulu dia sangat-sangat selfish mungkin, tetapi sekarang setelah melihat babynya, ada terjadi perputaran, perubahan. Ada hal-hal yang berputar walaupun dia tidak sadari. Dan dia sedang sangat memikirkan bayinya saja. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun. Ibu itu terus dari pagi, siang, sore, malam mengurusin sang baby. Pada waktu dia memberikan susu selesai kepada sang baby
dan sang baby itu tidak bersendawa atau tidak bercegukan istilah bahasa Indonesianya, dan tidak berkata, "Mama, thank you," kan dia belum bisa. Atau bayi itu tidak bersendawa, saudara tegakkan dan disuruh oleh dokter ditegakkan untuk ditepuk-tepuk punggungnya, tuk 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 tuk, dan akhirnya keluar dan bersendawa. Tetapi dia nggak berkata dengan senyum, "Thank you mami." No, tidak ada bahasa imbal balik. Saudara lihat itu, saudara mau membayangkannya sekarang, mungkin bagi ibu-ibu, seperti saya katakan, mungkin bapak-bapak tidak mengerti ini, tetapi ibu-ibu sangat mengerti. Ibu-ibu tidak meminta imbal balik, tanpa syarat, sepihak, kasihnya benar-benar tulus didorong oleh nuraninya yang dalam. Tidak ada syarat yang ditetapkan oleh ibu untuk memberikan susu kepada baby yang dicintainya. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh bayi itu. Tidak peduli seperti apa rupa anak itu. Saya ngomong tadi yang normal-normal. Kalau anak itu mungkin ada penyakit, ada sumbing, ada kelainan dan ini kelainan itu. Tetap seorang ibu akan terus memberikan susu kepada bayi. Karena bayi itu bukan pantas mendapatkannya. Tidak pantas mendapatkannya. Tetapi rasa kasih sang ibu yang tanpa syarat membuat pantas baby itu mendapatkannya. Tetapi sang ibu tetap melakukannya dengan benar-benar teratur, benar-benar lembut dan sepenuhnya tanpa syarat. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita. Bukan karena engkau pantas mendapatkannya. Bukan karena engkau layak dan tahu berterima kasih, maka engkau aku berikan. Tidak saudara. Tetapi walaupun kita belum bisa berterima kasih. Walaupun kita belum bisa bersendawa. Walaupun kita belum bilang thank you Lord. Tetapi kasih Tuhan terus diberikan kepada kita secara teratur dan tidak bersyarat. 3 poin ini yang luar biasa buat hidup kita. Mari kita renungkan sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan tanpa syarat. Kasih Tuhan teratur. Kasih Tuhan penuh dengan kelembutan. Dan dia tidak mungkin tidak mengasihi kita. Karena itu jati dirinya dia. Kita kembali ke Yesaya 49 ayat 15. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the sons of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. Saudara, maaf saya mulai ke bahasa Inggris sedikit. What is the meaning the sons of her womb? Apa artinya anak putra atau putri dari buah kandungan? Nah, mari kita lihat dalam pengertian bahasa Ibrani. The word mercy dalam bahasa Ibrani diucapkan dengan kata rahamin. Rahamin itu adalah bentuk kata mercy atau kasih karunia. Tetapi itu adalah bentuk jamak. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal, maka kata rahamin itu berubah menjadi raham. Dan bentuk tulisan bahasa Ibraninya adalah seperti bundel seperti rahim. Saya nggak bisa bahasa Ibrani. Saudara jangan pikir Pak Samuel bisa bahasa Ibrani. Enggak, saya cuma nyontek dari kamus. Dan rahim, which is juga sangat terjemahannya adalah kandungan dan juga rahmat. Dan rahim atau rahmat adalah sama dengan kandungan. Saudara, dalam bahasa Indonesia, karena kita terpengaruh oleh bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu juga banyak terpengaruh dari bahasa bukan Hebrew tapi Aramaik. Aramaik punya 2 anak yaitu Arabic dan Hebraic. Dan Hebraic itu bahasa Hebrew. Jadi karena akarnya hampir sama, maka antara bahasa Hebrew dengan bahasa Arab itu ada banyak kesamaan. Ya, barokah, berkat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah saudara, yang lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat kembali, rahim atau kandungan. Nah, untuk melihat ini sebagai bukti kita lihat di dalam Lukas pasal ke-1
ayat 57 sampai 58. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai ke 58 berkata demikian. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan, Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet. Rahmat yang begitu besar adalah dengan membuka rahimnya dan memberikan kandungan seorang anak, maka lahirlah dia, John the Baptist. Saudara perhatikan, inilah kata rahim atau rahmat atau kasih karunia adalah ibu yang mengandung bayinya. Dan ini menjelaskan kepada kita kenapa kasih karunia Tuhan itu seperti seorang ibu yang mengandung bayinya. Karena balik dalam kata rahim, rahmat itu juga berarti kandungan. Yang kedua, kembali kita lihat ke dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Kita lihat ada koneksinya yang erat di sini. Can a woman forget her nursing child that she should have no compassion on the sons of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. The sons of her womb, boleh kita terjemahkan bahwa the sons of her womb itu berarti anak yang dikandungnya, tetapi juga bisa berarti disebut sebagai anak kasih karunia atau anak anugerah. Saudara perhatikan, anak yang dikandung oleh seorang ibu, entah muda entah tua, pokoknya anak yang dikandung itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan hasil hubungan suami istri. Karena walaupun hubungan suami istri terjadi, kalau Tuhan tidak menganugerahkan, tidak muncul baby. Jadi baby adalah sangat erat hubungannya dengan kasih karunia Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara, kita lihat begitu eratnya hubungan baby dengan ibu yang mengandung dan menyusuinya. Tetapi kita lihat di sini, ayat ini berkata, ya seorang ibu mungkin bisa melupakan bayinya. Apa yang dikatakannya adalah, ya ibu memang bisa lupa kepada bayinya. Kasih ibu adalah kasih yang alamiah, yang natural, dan hanya berjalan sejauh naturalisme alam ini. Karena tidak bisa lebih jauh dari itu. Karena tidak ada seorang ibu yang bisa melampaui lebih daripada keadaan alam. Dan dia diciptakan oleh Tuhan dengan natur alamiahnya. Dan tidak bisa lebih daripada itu. Tetapi kita bisa tahu dan terbukti amat sangat banyak. Bahwa ada wanita-wanita. Ya saya gak tahu kenapa. Tetapi wanita itu tidak melakukan panggilan naturiahnya atau alamiahnya untuk mengasihi baby yang dikandungnya. Sehingga ada banyak wanita dengan rela menggugurkan bayi kandungannya tanpa alasan yang sangat kuat antara hidup dan mati. Saudara, bahkan ada banyak orang-orang yang berbuat dosa dengan mudahnya membunuh bayi-bayi dalam kandungan. Dan sekarang banyak dilegalkan di mana-mana. Membunuh bayi kandungan dan mereka katakan pro-choice. Nah ini saya nggak sependapat. Karena bayi yang dikandungnya itu bukan your choice. But it is rahim, rahmat dari Tuhan. Nah kembali. Ada begitu juga banyak ibu-ibu yang dengan rela karena kebutuhan hidup misalnya, menjual bayinya untuk dibawa oleh orang lain, untuk diperjualbelikan menjadi budak seks atau apapun demi untuk kehidupannya. Saudara, itu masih mending, masih masuk akal. Tetapi ada banyak ibu-ibu yang rela melahirkan bayinya lalu meninggalkannya begitu saja di tempat sampah dimanapun berada. Dan lebih lanjut lagi, kita kembali ke alam Indonesia. Saya di Australia jarang melihat sih, tetapi di Indonesia banyak sekali iklan-iklan di surat kabar.
ibu-ibu atau bapak-bapak yang membuat iklan bahwa mulai hari ini putus hubungan saya dengan anak saya si anu dan semua perbuatannya di luar tanggung jawab kami. Nah, saudara perhatikan. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak ini sampai bisa mau melakukan putus hubungan dengan anak-anaknya? Karena mungkin anaknya udah nakal, udah terlibat narkotik dan lain sebagainya. Dan mungkin anak ini merongrong dan bahkan banyak lagi hal-hal yang alasan yang mungkin mereka pikir cukup kuat. Tetapi bagi Tuhan semua alasan ini tidak kuat. Tidak kuat. Alamnya tak boleh berkata, orang tua, ibu bisa melupakan atau menjual anaknya. Tetapi cinta Tuhan, saya kutip, saya tulis di sini, cintaku kepadamu tidak hanya sama seperti seorang ibu kepada anak yang disusuinya. Satu cinta yang alami. Tetapi cintaku kepadamu jauh lebih dari alami wanita itu. Tetapi sesuai dengan kodrat natural aku yang tidak terbatas. Yaitu cinta kasih yang tidak tergoncangkan dengan keadaan apapun. Karena cintaku kepadamu, kata Tuhan, adalah cinta kasih yang abadi. Anda melihat titik perbedaannya? Dia Tuhan mengatakan, lihat itu cinta seorang ibu. Tetapi cintaku jauh lebih kuat dari itu. Lihat itu cinta seorang ibu. Tetapi cintaku lebih besar dan lebih tanpa syarat dari cinta seorang ibu. Lalu Tuhan juga berkata, lihat itu cinta seorang ibu yang begitu hebat. Tetapi cintaku jauh lebih detail, jauh lebih hebat, jauh dan sangat abadi. Tidak bisa tergoncangkan. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Seringkali kita terpatri pikiran kita kepada melihat kasih-kasih orang yang di sekitar kita. Kegagalan orang tua kita mengasihi kita. Mungkin kita dilahirkan sebagai anak yang di luar hubungan gelap. Yang dibilang oleh orang Indonesia anak haram. Dan saya mau berkata tidak ada anak haram. Tidak ada anak jadah. Yang ada orang tua yang haram. Orang tua yang jadah. Mereka yang berbuat selingkuh. Anak yang harus menanggung beban. Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihi anak-anak ini. Walaupun mereka ditolak oleh orang tuanya. Kasihku kepada mereka tidak akan dibatasi oleh sejarah kelahiran mereka. Karena aku sebetulnya yang melahirkan mereka. Nah saudara, mari kita lihat apa yang saya katakan tadi. Dari bukti-bukti, beberapa bukti ayat Alkitab bukan dari perkataan saya. Tapi dari apa yang Alkitab katakan. Paulus melukiskan kasih sayang Tuhan kepada kita adalah seperti kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah kepada anak yang dikandungnya yang dilahirkannya. Dan Paulus melakukan itu dan mengatakannya kepada anak-anak rohaninya di dalam suratan Tesalonika. Nah kalau saudara nanti baca di rumah Tesalonika ayat 1 Tesalonika, kita baca aja. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 10 berkata demikian. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara dan akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Nah Paulus menekankan dalam poin-poin ini saudara. Saya mau menekankan buat saudara. Pertama, Paulus berkata, kasih Tuhan kepada kita seperti kasih ibu kepada anaknya. Nah, kita lihat di sini gambarannya apa? Kasih ibu kepada anaknya berlaku ramah.
Nah, kata ramah di sini sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya adalah gentle. Dan kata gentle bisa diterjemahkan ramah, tapi buat saya buat dalam kasus ini, dalam keadaan ini, lebih tepat lemah lembut. Seorang ibu bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya. Yang kedua, Paulus berkata sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Mengasuh, perhatikan, mengasuh dan merawati anaknya. Ibu-ibu mengasuh dan merawati anaknya. Mengasuh itu memberikan arahan. Mengasuh itu memberikan bimbingan. Merawat itu membersihkan yang kotor. Membersihkan yang ini, memberi makan dan lain sebagainya. Itu tugas orang ibu. Bukan cuma secara fisik. Tetapi juga secara spiritual. Yang ketiga, kita lihat. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar kepada kamu. Maaf, saya mau berkata di sini bukan berarti bapak-bapak kurang kasih sayang. Bapak-bapak pun sayang. Tapi pengertian sayang antara bapak dengan anak itu berbeda dengan kasih sayang ibu kepada anak. Dan kita sudah bahas tadi gentle, lemah lembut, merawati, mengasuh, dan pengertian yang dalam. Dan kasih sayang yang besar ini pengertian yang dalam seorang ibu secara natural akan sangat bisa menerima kelemahan, kebodohan, keburukan anak-anaknya. Dan itulah kasih sayang ibu. Lalu yang berikutnya dikatakan, bukan saja kami rela membagi Injil Allah dengan kamu. Perhatikan, ibu, kau harus belajar firman. Seorang ibu harus membagi firman, membagi Injil kepada anak-anak yang dikasihinya. Jangan tanya, nanti tanya sama Om Sam, nanti tanya sama Om Yosia, nanti tanya sama Tante Lydia. Jangan tanya seperti itu. Mari kita belajar firman untuk vitamin diri kita sendiri sehingga kita menyusui dan merawati anak kita dengan Injil yang kita sampaikan kepada mereka sejak mereka masih dari baby. Jangan tunggu mereka besar. Jangan cekoki mereka dengan cuma cerita Disney, Sleeping Beauty dan lain sebagainya. It's good, nothing wrong with that. Tetapi mari kita pelajari mereka. Kita masukkan otak mereka dengan cerita Ruth, Naomi, Noah dan lain sebagainya. Bahkan cerita-cerita tentang kelahiran Yesus dan pribadi Yesus, bagaimana kehidupan Yesus. Buatkan cerita itu menjadi cerita pada waktu tidur dan pada waktu mereka lagi senggang. Ajak mereka, berikan mereka buku-buku komik rohani supaya mereka bisa mengerti firman sejak dari dini. Tugas ibu adalah seperti ini yang Paulus katakan. Lalu yang berikut, tetapi juga bukan cuma membagi pengetahuan Injil, tetapi juga kami hidup sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Kami juga membagi hidup kami sendiri. Nah, saudara perhatikan, hidup kita sebetulnya untuk mempersiapkan anak-anak kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak mempersiapkan anak-anak kita bagi hidupmu. Dan walaupun engkau tidak mengaktifkan pembagian hidupmu secara naruliah, secara alamiah, saudara sedang membagi hidupmu kepada mereka. Contoh, gigi saya susun di depan. Dan kedua anak saya itu mengalami gigi yang sama, susun di depan. Dan waktu saya ceritakan tadi, Shelly mengalami diare waktu baby. Dan itu mengulangi apa yang saya alami waktu saya baby dulu. Saudara, kita mengulangi, kita membagi hidup yang positif dan yang negatif dari hidup kita. Itu sebabnya kalau secara naruliah, secara jin, secara genetik kita tidak bisa melepaskan apa yang ada di dalam diri kita menjadi warisan buat mereka. Mari kita juga warisin hal-hal rohani. Bukan cuma orang tua, khususnya orang Chinese, mempersiapkan warisan uang, mobil, rumah yang banyak. Nothing wrong with that. Mari kita lihat warisan terbesar dalam hidup kita. Bukan uang, bukan rekening bank. Tapi bagaimana takut akan Tuhan, hidup di dalam iman dan kebenaran, kita warisan kepada anak-anak kita. Dikatakan lalu kita lihat sekarang. Tadi Paulus, sekarang kita lihat kepada Raja Daud. Kita buka Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat ke-9 berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu.
Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Saudara, Daud penuh dengan kedukaan hidupnya. Banyak kali kita para hamba Tuhan mengekspos kehebatan Daud. It's okay. Tetapi saya mau berkata juga, tidak ada kehebatan tanpa cross. Tidak ada Christ tanpa krisis. Dan waktu dalam menghadapi krisis, seorang ibu tidak pernah tertulis dalam sejarah manapun. Ada ibu yang menghampiri anaknya menangis dan menampung air mata anaknya di dalam cawan. Dan lalu diingat dan didaftarkan, dituliskan. Tetapi kasih Tuhan seperti seorang ibu kepada kita. Waktu kita menangis, maka dia datang dan dia tampung air mata kita. Saya mau berkata begini, saudara. Waktu engkau menangis, waktu engkau menghadapi beban berat, keadaan-keadaan yang membuat engkau putus asa, jangan curhat kepada orang lain. Curhat kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, oke anakku, aku mengerti. Bahkan air matamu aku tampung. Dan mari, aku yang akan hitung. Dan aku akan mendaftarkan semua sengsaraku. Wow. Kita punya Tuhan yang seperti ibu yang sangat menampung air mata penderitaan kita. Yang ketiga. Bukan yang ketiga. Masih saya dalam simpulkan lagi cinta Daud. Cintaku kepadamu melampaui cita seorang ibu. Aku didorong oleh kekuatan pribadiku sendiri untuk mencintaimu melebihi cinta seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Ini benar-benar pribadiku sejati yang tidak pernah berubah. Itulah kira-kira yang dimaksudkan apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 56 ayat 9. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang maha suci. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah yang maha mengasihi. Tetapi juga kita tahu karena Dia maha adil dan Dia maha bijaksana dan Dia punya kedaulatan. Dan kedaulatannya tidak bisa digantikan dengan apapun. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita lihat bagaimana ayat 1 sampai ayat 13. Tuhan sedang bukan ayat 1 sampai 13. Bahwa sebelum-sebelumnya Tuhan sedang mendisiplin bangsa Israel. Dan sepertinya keras dan Tuhan marah. Dan memang Tuhan marah. Dia marah terhadap dosa bangsa Israel. Dan dia marah terhadap dosa kita. Dia marah terhadap kejahatan kita. Tetapi kemarahannya Dia bukan untuk menghukum dan menghancurkan kita. Dia adalah Allah yang adil dan keadilannya harus dilakukan. Tetapi Dia juga Allah yang sangat rahimi, sangat penuh dengan kasih karunia. Mari kita ingat itu dan mari kita lihat dua hal ini. Antara keadilan dan kasih yang tidak terbatas bertemu di kayu salib. Jika Tuhan berkata, aku mencintaimu dengan cinta yang tidak terbatas, dengan cinta yang tidak tergoncangkan, maka sebetulnya Tuhan sedang melawan keadilannya. Kenapa? Karena keadilannya berkata, aku tidak tahan dengan dosamu, aku tidak tahan dengan kejahatanmu. Nah saudara, inilah yang terjadi di antara Tuhan. Tetapi Tuhan memilih untuk berkata, aku tidak akan pernah berhenti untuk mengasihimu. Walaupun hidupmu sudah dirusak oleh dosa. Jika aku berhenti mencintaimu, maka aku akan berhenti menjadi jati diri aku. Segala sesuatu tentang kepribadianku membawa aku menjadi mutlak, absolut, kuat, tanpa syarat. Tetapi juga aku ibu yang lembut, ibu yang emosional, ibu yang teratur. Dan aku mengasihimu sampai dadaku terluka. Dan kalau aku tidak mengasihimu, maka dadaku akan sakit sampai aku memberikan kasihku kepadamu. Sudah renungan sejenak. Sangat sulit untuk dipercaya. Tuhan yang begitu kudus, Tuhan yang begitu maha adil, Tuhan yang begitu absolut maha kuasa. Dia berkata, aku juga sangat lembut, sangat mengasihimu, dan kasihku tidak akan pernah
putus oleh dosamu. Sangat sulit dipercaya. Aku akan sangat sakit jika aku tidak melakukan kasih abadiku kepadamu. Karena ini bertentangan dengan firman-Ku. Dan karena ini bertentangan jati diriku. Karena aku punya kasih yang tidak tergoncangkan. Aku punya kasih yang abadi yang tidak terbatas. Itu pribadi yang pertama. Tetapi yang kedua, tetapi aku pun akan sangat sakit jika aku memenuhi seluruh kebutuhanmu. Kenapa dia sakit? Karena dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk menyucikan kita. Bukan cuman mengampuni, tapi menyucikan dan menebus seluruh kekotoran kita. Dan dosa kita diambilnya di atas kayu salib. Dada Tuhan akan sangat sakit. Tetapi Tuhan memilih untuk terus melakukan proses penyalipan. Dan dia sengaja memilih naik ke atas kayu salib. Dengan sukarela dia berkata, aku rela menanggung sakit semua yang seharusnya harus kau miliki. Bahkan kebinasaan untuk ditinggalkan Bapa di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Saudara, sehingga Raja Daud berkata, dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. My God. My God. Saudara berkata mungkin kau anak yatim piatu. Saudara mungkin berkata aku anak yang tidak disukai orang tua. Aku anak yang dibuang oleh orang tuaku. Aku anak yang dilupakan oleh keluargaku. Tetapi hari ini kasih Tuhan menawarkan, come to me. Aku tidak pernah membuang kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Dan aku menyambut kamu. Terakhir, Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 35-39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini jaminan yang luar biasa. Engkau berdosa seperti apapun, pembunuh Saulus diampuni Tuhan. Pencuri, pengkhianat, koruptor datang kepada Tuhan. Saudara berkata, hidupku sudah sangat gelap, hidupku sangat menjijikkan. Datang kepada Tuhan. Saudara, dalam hidupmu jangan takut. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada kuasa setan. Setan pun berkata bahwa di sini kita lihat bahwa tidak ada roh-roh lain, tidak ada makhluk-makhluk lain yang di atas maupun di bawah bumi. Semuanya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Wow. Kunci ayat Rasul kasih, yaitu Rasul Yohanes, berkata dalam Yohanes 10 ayat 27-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mendengar mereka dan mengikuti aku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang dapat merebut daripadaku. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut dari tanganku. Wow! Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka kembali dari tangan Bapa.
Ini jaminan. Jangan takut kamu kehilangan keselamatan. Jangan takut kamu kehilangan anugerah Tuhan. Jangan takut kamu kehilangan kasih Tuhan. Tidak ada satupun oknum apapun yang lebih hebat dari Bapa, dari kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kalau ada orang bilang, hati-hati nanti kasih Tuhan berhenti kepadamu. Tolak dalam nama Yesus. Tidak akan pernah terjadi. Nah, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kasih Tuhan diberikan kepada kita. Jawabannya kita lihat nanti dalam minggu-minggu yang akan datang. Dalam seri yang keempat. Dalam poin yang kedua dari 3 poin yang saya katakan tadi. Hal pertama yang dikatakan adalah, inilah aku. Adalah Tuhan Yesus. Tetapi kamu tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Kecuali kalau kita melihat kepada poin kedua. Lihatlah kepada apa yang telah aku kerjakan di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi hamba-Mu sekarang mau memateraikan firman-Mu dengan perjamuan kudus-Mu. Dengan penyalipan tubuh-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan pencurahan darah-Mu yang memateraikan semua kasih-Mu yang tidak tergoncangkan. Dan bagaimanapun Tuhan, kalau kami sedang dalam keadaan tergoncangkan, biarlah kami hari ini dikuatkan oleh pengertian firman-Mu bahwa tidak ada yang bisa mengambil kami dari kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Saudara,